ibadah. Muntah ibadah berema beb kasta Pak deki Pak. Demi Allah kasta Allah si ada bebenai kau dah Pak. Idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. Kalau sudah datang kematian kepada anak manusia, menbodoh orang ketika mati, begitu odi tak sempat ibadah, nyesel Pak pas ngocak. Qala rabbi irji'un, ya Allah pabeli abdina ka dunia. Minta pabeli orang Pak. Anak pemberat minta pabeli supaya abna la'alli a'malu solihan, supaya abdina ya Allah bisa untuk melakukan amal soleh, supaya abdina bisa ibadah keajunan ya Allah fima taraktu, dari apa yang sudah aku tinggalkan. Tapi apakah bisa orang oda mati odi boleh Pak? Tak bisa kasta sih Pak. Kalah sekali-kali tidak pun Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kare kasta. Nah, berarti odi tujuannya adalah untuk ibadah. Bagaimana supaya ibadah bisa beribadah? Ibadah butuh ilmu, ajar ilmu na ibadah Pak. Maka nyari ilmu hukum wajib dari dimma oleh bisa daripada ilmu keneka tujuk ka ulama semak ka kiai, semak ka ustad ajar Pak. Jangan ditinggal. Kenapa? Karena manusia ini Pak, kalau tidak ibadah Pak, aduh ada artena odi Pak. Dikatakan wa finnasi ajnasun. Manusia keneka jenisnya macam-macam. Yaduru hayatuha kamamatiha wa mamatuha kahayatiha. Bede manusia keneka Pak, mentah ibadah odi na pada musuh matena. Mon bede orang mangken odi tak ibadah arwah pada musuh orang semate. Pun perak masalah dunia, tapi beda orang kena kemampuan ibadah odinya Pak. Wa mamatuha kahayatiha, matena pada masa odina, termasuk orang-orang yang kita holi sekarang ini Pak. Walaupun sudah meninggal dunia, apa itu Sayyidina Ali dikatakan wan nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Orang-orang ketika satu jam mati Pak, tapi orang-orang ahli ilmu mereka hidup di hati para pecinta-pecintanya Pak. Makin kalau tujuh gara-gara siapa di sini Pak? Gara orang-orang alim yang sudah meninggal, diholi, diperingati supaya kita mendengar daripada ceritanya untuk menghidupkan hati-hati kita sehingga kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi menabekna ketika Pak tak semak ka orang alim, abekna budu tak andek semak sajenjo marengis Pak. Coba kau dah tanya makin sakejap ti Pak, makin akan sangat ekor Pak. Lakuna telopolo situng. Dah malam telopolo situng malam maru berapa tahun? Kau dah tanya banyak tak banyak yang merayakan tahun baru dari orang Islam. Kalau tanya sampai entar kahol pernah ngeding bodo wali memperingati tahun baru, Nabi memperingati tahun baru, sahabat, ahlul bait, tabiin bodo. Berarti atorok kasapa wah. Bila yang nyari tae. Arya tahu siapa tahu apa. Baru cengkal bila boleh cengkal. Saya ingat. Anda tidak tahu malam tahun baru itu memperingati apa? Seandi anak juga tapi, terutama seandi anak paraban. Arwah keluar malam telang sore laki benih mahram. Haram. Ada juga di anak sengak seorang tua nikah. Malam tahun baru cek keluaran. Mon bodi majelis entar keluar. Mau tadi majelis bungko cek keluaran. Kenapa? Karena di malam itu tahun baru itu memperingati Dewa Januari. Dewa Januari bermuka dua, satu wajahnya menghadap ke depan, satu wajah menghadap ke belakang. Dia mengadakan ritual untuk memuja dewa tersebut. Ditarik. Pada akhirnya singkat cerita menjadilah malam tahun baru tersebut yang dimeriahkan di malam tahun baru itu adalah malam kemaksiatan terbesar yang dikerjakan oleh seorang anak manusia. Dan Anda tahu di malam tahun baru yang paling laris. Ini bukan untuk bicara kotor Pak, tapi ini bukti yang membuktikan semua berita Pak. Berdasarkan survei dari tahun ke tahun, yang paling laris kalau sudah malam tahun baru, sitong, homer, minuman keras. Laris nomor 2, kondom.
laris. Kira-kira untuk apa Pak kondom ini Pak? Ayo coba. Minuman keras untuk apa kira-kira? Dua hal yang berbarengan Pak, mabuk, zina. Itu yang terjadi. Sehingga di malam tahun baru banyak anak-anak umat Islam yang mereka bergandeng tangan, mereka terkentelan naik motor, bukan mahramnya. Mereka memeriahkan malam tahun baru dengan bercumbu rayu di tengah jalan. Na'udzubillah. Tidak ada rasa malu dalam dirinya. Ini yang terjadi sekarang Pak, anak-anak Islam. Ketika mereka jauh dari para aulia, mereka jauh dari para ulama, mereka jauh dari para kiai dan asatidz dan para habaib. Ini yang terjadi sekarang. Oleh karena itu, hati-hati. Kita melihat di Palestina. Sampai sekarang belum selesai Palestina Pak. Bagaimana kejamnya orang-orang kafir membantai umat Islam. Ternyata orang kafir bantai umat Islam itu bukan sekarang Pak, dari zaman dulu Pak. Kalau boleh saya cerita Pak, kembali kepada sejarah Nabi Muhammad Pak, dari mulai rembi sampai umur 40 tahun kenika Pak, tandik masalah pakai Mekah Pak. Satu orang Mekah kenika cinta ke Nabi Muhammad. Satu orang Mekah kenika Pak memuji akhlak Nabi Muhammad. Satu semak ke Nabi Muhammad. Tapi tiba-tiba Pak, tiba-tiba kecintaan mereka berubah menjadi kebencian. Nabi yang digelar Al-Amin, dijuluki Al-Amin, orang yang tak pernah lecek. Tiba-tiba Nabi ekocak pembohong, pendusta, tukang lecek. Yang mereka memuji semua perbuatan Nabi, tiba-tiba mereka semua mencela, mencaci perbuatan Nabi. Ada apa? Apa permasalahannya? Apakah Nabi mengganggu mereka? Tidak, ternyata alasannya cuma satu. Ketika Nabi mengajak mereka untuk menyembah kepada Allah, mereka tidak terima. Di zaman Nabi masih hidup Pak, mereka tidak terima. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka mengancam, meminta Nabi untuk berhenti berdakwah. Tidak berhasil. Mereka ingin menukar Nabi Muhammad Pak dengan seorang pemuda. Tidak berhasil lagi. Maka pengikut Nabi Muhammad diganggu. Para sahabat-sahabat Nabi diganggu di zaman itu Pak. Nabi masih hidup. Berapa banyak sahabat yang mati dibunuh oleh orang-orang kafir. Nabi masih hidup. Bukan baru kemarin di Palestina ini. Di mana-mana. Ketika umat Islam sedikit pasti akan dibantai. Umat Islam ini sudah lengkap Pak, dibantai oleh orang Yahudi, orang Nasrani, orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, tapi orang komunis. Dibantai sudah umat Islam habis-habisan Pak. Tapi herannya sampai detik ini masih banyak umat Islam yang cinta kepada orang-orang kafir, yang masih mereka mengikuti jalannya orang-orang kafir. Dan inilah yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi millatahum. Hati-hati kata Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak suka kepada kalian semua. Sampai kapan? Sampai kalian mengikuti jalannya mereka semuanya, mengikuti tingkah lakunya orang Yahudi Nasrani, atau budaya orang Yahudi dan Nasrani. Kalau sudah umat Islam ikut jalan mereka, mereka akan senang, mereka akan puas. Tapi selama umat Islam ikut jalannya Nabi, ikut jalannya Allah, maka selama itu orang kafir tidak akan senang dengan umat Islam. Oleh karena itu Pak, umat-umat selain Islam tadi ini, dia akan membuat perangkap, membuat jaring untuk menangkap umat Islam, supaya umat Islam yang tadinya harus ikut Nabi Muhammad, dia berbelok ikut kepada orang Yahudi dan Nasrani. Dari semua tingkah lakunya, dari semua perbuatannya. Maka kita lihat, makanya sering saya sampaikan, memang berat Pak menjalankan agama, tidak gampang. Nabi saya mau ucapkan, di akhir zaman Anda berpegang agama itu seperti kakobdil jamroh, seperti memegang bara api. Bermah bara api tak kupa, bara api arang etak tu beru panas tak panas? Panas, tapi meniocol Pak, ancur pertanaku agama ancur Pak. Etakku bero, iocol ya bero, iya lebih ancur boleh. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita berpegang kepada agama, sekalipun itu panas, sekalipun itu menyakitkan Pak. Dan ingat, tidak ada perbuatan yang lebih baik daripada mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Arwah pahalana rahajo Pak. Bahkan Nabi mengatakan, sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, walau mata lain, walaupun harus dicaci maki, walaupun harus dihina, walaupun harus ecale Pak.
Sehingga Pak, orang ketika mengajak orang kebagusan pasti ecale. Walau mata lain pasti tidak mungkin tidak. Sambian bode kancana. Tunjuk misalnya muka aurat selalu pandai. Arwah tak boleh. Siap. Atau apa? Pasti ecale Pak. Pasti Pak. Mampu du pesi tahu lah. Oh, coba na perlu dia pesi. Tak boleh. Tengku dah dikit, tengku Pak. Tak gempang Pak. Makin banyak orang tua kalah ke anak. Bu, anak nak berapa yang kentelan khusus minum aroma? Tak tahu tidak lah pada raja lah. Lesong ku sekarang dah. Orang tua kalah ke anak. Menkalah ke anak jaga budu. Jak bine, jak laki. Mana kata takut ke anak? Karena anak itu ada tanggung jawab orang tua semua, karena itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kau akan dimintai pertanggungjawaban, dan berat jadi orang tua ketika Pak. Kalau lu berak main apa? Kalau berak main demi Allah. Kalau lu berak main apa? Orang tua ya si andi anak nak paneng pacaran, paneng tel-kentelan, jengak, paneng mabuk. Tak etengku sapa kancana, burung mas are-are nak paneng Pak, tak sambojuk tak napa paneng. Dayut. Orang ketika tak nyoba na surga, apa boleh masuk? Orang tua nggak kenika tengku. Bahman anak na pas tak jilbab, anak na paneng, anak na pacaran paneng. Lalu anak, boleh maman bini na pas sudah nang. Ingat ya dia, ingat. Ini bukan keras, ini agama Pak. Ini bukan keras, tapi ini agama. Toib, Anda mau tanya sekarang. Anda melihat umat Islam tadi itu dibantai, sakit apa tak sakit? Sakit Pak, sekarang Pak. Pedih kita melihat umat Islam dibantai di situ Pak. Maka demi Allah lebih pedih lagi Pak. Sudah dibantai umat Islam, ada umat Islam yang cinta dengan orang kafir. Itu lebih sakit boleh Pak. Kalau tanya ke sampian Pak, sampian atokar musuh tetangga sampian Pak. Atokar sampai nanti musuh atokar. Misalnya tetangga sampean nyale sampean atau nyangocake sampean, pokoknya was mapegel ke sampean. Sampean atokar raja mau temu anak sampean cinta ke orang kenika. Belum akhir ke sampean. Sakit tak sakit Pak? Hah, nangale anak Aladin kata tangga si atokar gelek Pak. Itu lebih sakit Pak. Begitu juga kita Pak, Nabi Muhammad Pak. Bagaimana Nabi Muhammad dimusuh? Saya sering memberikan gambaran begini Pak. Saya kadang bila ngocak kenika Pak, ada yang protes ngocak kenika. Habib jangan terlalu keras Habib. Ini kan kita melihat mereka hanya permainan bolanya saja Habib. Kita hanya dengan permainannya saja kita menarik, bukan sama orangnya Habib, hanya permainannya.